Sahabat DNTV, berjumpa lagi dengan saya Ridwan Awaludin, tapi bukan akhir. Hari ini kita berada di kediamannya Bapak Dr. Andes CH Robin Simanullang. Rencananya kita akan berbincang tentang banyak hal, dari mulai bagaimana beliau menempuh karir di bidang jurnalistik, dari mulai nol sampai hari ini beliau menjadi satu tokoh jurnalis di bidang jurnalisme, sehingga mampu membuat buku 1001 tokoh biografi tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Yuk ikuti terus kita, sahabat DNTV. Semoga dari perbincangan kita nanti kita akan mendapatkan banyak inspirasi, banyak motivasi, bahkan banyak pelajaran yang akan menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Yuk. Ya, sahabat DNTV, bertemu lagi dengan saya Ridwan Awal, tapi bukan akhir. Hari ini saya berada di kediaman Bapak Dr. Andes CH Robin Simanullang. Beliau adalah seorang jurnalis yang menulis tentang 1001 tokoh singkat di dalam web tokohindonesia.com. Ya. Kita akan mengupas bagaimana perjalanan beliau selama menjadi jurnalis dari awal sampai akhir. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh beliau bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, sehingga menjadi pembelajaran di dalam hidup kita di masa yang akan datang. Salam DNTV. Ya, sahabat DNTV, hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Andes CH Robin Simanullang. Ya, beliau adalah seorang jurnalis yang mempunyai satu prinsip bahwa garam dan obor, yang berprinsip kalau di dalam Islam itu adalah jurnalis rahmatan lil alamin. Di dalam penulisannya beliau selalu berprinsip tentang abdi dalem. Dengan mengosongkan diri, beliau menulis sehingga beliau bisa mendapatkan tulisan-tulisan yang lebih bermakna dan netral, tanpa berpihak kepada satu sisi kebenaran atau keburukan. Nah, mari kita ikuti terus perbincangan kita dengan beliau, Bapak Robin. Selamat siang, Pak Robin. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Oh, sehat, sangat sehat. Alhamdulillah ya, Iya. di saat pandemi sehat selalu ya Pak ya. Iya. Oke, pertama saya ingin bertanya Pak, saya melihat biografi Bapak yang begitu luar biasa. Kami sebagai masyarakat, khususnya sebagai jurnalis, ingin tahu bagaimana perjalanan Bapak dalam Bapak mengukir pengalaman dari mulai menjadi wartawan sampai hari ini menjadi satu orang tokoh jurnalis senior, ya, bahkan mempunyai prinsip yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, jadi wartawan itu barangkali kalau dalam bahasa sudah takdir kali ya. Takdir ya. Tapi kalau dalam bahasa saya, itu anugerah. Ya. Sudah dianugerahkan menjadi seorang jurnalis. Karena saya pernah mencoba juga untuk berprofesi yang lain. Ingin juga menjadi kaya gitu kan. Karena belajar juga jadi pengusaha apa gitu ya. Tapi harus kembali kepada jurnalis. Jadi saya sudah terbiasa menulis karena kakek saya itu suka bercerita. Bercerita mengenai cerita-cerita bagaimana orang Batak tempo dulu, apa mitologinya dan sebagainya.
Jadi saya pendek cerita, ketika saya SMP, saya sudah tulis ulang itu. Cerita-cerita kakek saya itu. Dan itu yang saya tulis hari ini menjadi buku gitu ya. Nah, pendek cerita begitu. Jadi SMA saya sudah mulai menulis, mahasiswa udah menulis di koran-koran lah. Dan karena orang tua bukan orang kaya, kalau saya mau beli buku ya nulis aja di koran, dapat honornya, beli buku lagi, begitulah ceritanya. Jadi saya menjadi wartawan lah di Medan ya, ceritanya sampai akhirnya pindah ke Jakarta ini menjadi kepala perwakilan koran di Medan itu di sini. Di Jakarta. Nah, saya pendekkan aja ceritanya. Kemudian 98 itu saya sebenarnya sudah tidak di koran itu, sudah mendirikan penerbitan sendiri. Tapi terjadi reformasi. Reformasi itu berita penghujatan hampir 90 sekian persen. Negatif ya. Negatif lah. Itu Orde Baru dihajar habis-habisan. Tidak ada lagi sisi positif Orde Baru. Saya waktu itu berpikir ini bukan medan saya. Karena saya dari dulu berusaha membuat berita itu bukan berita penghujatan. Saya lalu mengkritik seseorang pun harus dilihat dari kebaikannya lebih dulu gitu. Akhirnya saya membuat website Tokoh Indonesia lah. Website Tokoh Indonesia itu prinsipnya mengeksplor apa yang baik dilakukan oleh para tokoh itu. Jadi sisi positifnya yang diambil. Itu. Jadi waktu itu saya diserang juga. Karena menulis juga yang mereka tuduh itu koruptor apa segala macam. Tapi saya tulis apa yang mereka lakukan. Itu pendek cerita. Jadi memang kalau dibuat menjadi apa, saya tidak cocok jadi seorang jaksa. Jaksa itu kan mencari sampai kesalahan orang itu terbukti. Jadi kalau di dunia peradilan mungkin saya lebih cocok pengacara. Mencari sisi baik bahwa untuk membela si terdakwa itu tidak bersalah. Cari kebenarannya gitu. Itulah kira-kira. Jadi jurnalis kedua sisi ini saling mengisi. Jadi kita bisa seorang jurnalis yang melihat sisi baik. Ketika melihat sisi baik, di situ akan kelihatan sisi negatifnya. Dan di situ kita menekankan bagaimana dia memperbaiki sisi negatifnya itu. Tidak mempersalahkan gitu. Nah, itulah ini cerita dan itulah awal kita tulislah biografi. Maka seperti yang Anda bilang tadi, kita harus mengosongkan diri ketika menulis profil seseorang. Kita mau coba baca perspektif dia, cara berpikir dia, cara pandang dia seperti apa. Dan kita tulislah dia dalam perspektif dia sedapat mungkin, karena kita menulis itu 5W tambah 1H tambah 2A analisis dan apresiasi. Jadi kita apresiasi dia, atau apresiasi itu mencakup interpretasi gitu ya. Jadi sebuah penghargaan ya Pak. Nah, interpretasi kita. Jadi kita tidak sekedar mengcopy paste, tapi ada sesuatu yang kita sebut
yang kita interpretasikan dari fakta-fakta apa yang dia kemukakan itu. Mana fakta-fakta itu bisa kita generalisir dan mengalir dia sesuai dengan kehidupan dia sehari-hari. Nah, jadi para tokoh itu biasanya kalau saya tulis begitu, dia kaget juga. Iya, emang saya begitu gitu. Tapi yang tadinya dia tidak terpikir. Tidak terpikirkan. Ketika kita interpretasi, oh iya, memang begitu gitu. Tapi walaupun itu bukan kalimatnya, itulah kira-kira. Dan itu waktu itu termasuk tokoh yang kita tulis adalah Syekh Panji Gumilang. Karena prinsip kita kan menulis waktu itu siapa yang diserang waktu awal reformasi itu, siapa yang diserang, yang dihujat, kita ada di tempat itu, mendalami, kita ada di tempat itu. Itulah prinsipnya. Karena setiap manusia pasti punya kebaikan. Jadi prinsip itu yang kita pegang gitu. Jadi jangan sampai dia mampu semua arus informasi itu, nggak ada lagi yang menyebut dia ada kebaikannya. Jadi ketika itu Al Zaitun Syekh Panji Gumilang dituduh dia NII, ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Karena itu kita tulis, kita dalami, bukan dari sumber kedua ketiga, tapi sumber dari yang bersangkutan langsung ke. Dan di situ prinsip tadi, kita walaupun itu tidak mutlak, tapi awal penulisan kita mengosongkan diri, mau memahami beliau. Dan kita interpretasi sesuai dengan perspektif dan visi beliau. Itulah yang kita tulis. Dan ketika itu kita tulis, ya beliau rupanya sangat terkesan. Akhirnya kita menjadi bersahabat. Dan saya diundang khusus ke sana. Bahwa dengan pernyataan bahwa Anda lah yang kami tunggu-tunggu. Karena kalau kami yang menulis kami sendiri, ada istilahnya itu. Kita menyebut kita baik itu karena golongannya. Gitu. Padahal Kak Robin sendiri kan secara agama Kristiani ya Pak? Oh iya. Bisa? Bisa. Bisa saya buka ini, tapi kalian pakai ya. Kebetulan kalau saya ya berusaha beragama itu sudah tiba pada pemahaman bahwa manusia ini mempunyai keyakinannya sendiri dan kebenaran yang diyakini itu harus dia pertahankan. Tetapi tidak beranggapan bahwa kebenaran yang kita yakini itu mutlak. Harus itu diyakini oleh orang lain. Kan? Jadi kalau begitu dari mana? Itu dari jalan hidupnya. Sepanjang dia dalam komunikasinya dengan manusia lain sesuai dengan nilai-nilai keilahian itu, karena Allah itu pastilah yang paling maha cinta, maha kasih. Jadi kalau dia masih di situ, ya tidak ada masalah. Dan menjadi, bukan harus menjadi orang Kristen baru kita anggap orang baik. Dia naik ke surga atau tidak, itu masalah pribadi masing-masing dengan keyakinannya. Dan Tuhan, kalau saya memahami Alkitab itu, siapa kamu bisa memberi nasihat kepada Tuhan tentang hubungannya kepada manusia lain? Kira-kira gitu, ada ayatnya.
walaupun tidak persis seperti itu bahasanya. Siapa kamu bisa memberi nasihat kepada Allah, gitulah kira-kira bahasanya. Jadi saya interpretasi bagaimana hubungan manusia lain terhadap Allah sendiri. Siapa kamu bisa memberi nasihat tentang itu? Ya, itu kira-kira antara lain. Nah, kan bertemu dengan tadi ya, mungkin pemilik Mahat Al-Zaitun. Nah, bagaimana Pak setelah Bapak mendalami, apa yang bisa Bapak dapatkan dan bisa Bapak sampaikan? Jadi waktu itu kita surati ya. Beliau sambut. Lalu ya kita datang. Itu kan persepsi kita awal sesuai dengan berita yang berkembang. Betul. Itu NII garis keras, malah ada waktu itu yang nulis Osama bin Laden pun pernah menginap di tempat itu. Luar biasa ya Pak. Begitu Ekstrim, dahsyat. Dan karena dahsyatnya itu kita tertarik kan? Kan mengenai NII sedikit banyak kita sudah pelajari ya. Kahar Muzakkar apa udah sedikit banyak sebagai jurnalis sudah baca-baca lah ya. Jurnalis itu kan seorang generalis ya. Betul. Mengetahui banyak hal walaupun tidak secara mendalam seperti yang spesifikasinya khusus di situ. Jadi waktu saya melihat gapuranya Al-Zaitun, Mahat Al-Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya, Toleransi dan Perdamaian. Ini hebat ini. Tidak mungkin ini sekedar kamuflase. Tidak mudah membuat prinsip seperti ini sekedar kamuflase. Dan kebetulan di kitab kami ada yang menulis begini. Siapa yang membawa damai, dialah yang punya kerajaan surga. Udah, kemudian kita disambut oleh sekretaris yayasan Pak Abdul Halim. Saya ditanya, mana wawancara lebih dulu atau kita keliling dulu? Saya pikir lebih baik keliling dulu supaya mempunyai pengetahuan yang lebih baik sebelum wawancara. Kita keliling lah. Mulai kami tiba jam 10, istirahat apa, sampai menjelang maghrib semua kita kunjungi. Sampai ke kurikulumnya apa ya semua. Dan yang paling berkesan bagi saya tanya, bagaimana ini dulu waktu pertama kali bangun? Setelah waktu dibangun, tapi langsung ada santri. Gimana caranya supaya itu santri ada? Kami menebarkan brosur. Bisa saya dapatkan brosur pertamanya? Nah, itu yang saya minta. Kasihlah brosur pertama. Dan di situ tertulis visi dan motonya. Dan visi dan moto itu tidak berubah sampai hari ini. Itu dari pertama berdiri, brosur awalnya sampai hari ini itu tidak berubah. Memang sudah didesain begitu. Itu yang saya tangkap ya. Dan kita dari situ. Jadi sesudah itu kira jam 8 malam baru wawancara sama saya, bertemu, perkenalan. Saya sengaja membuat perkenalan yang tidak lazim. Boleh juga disebut tidak sopan. Tapi saya punya maksud. Karena sudah lihat produknya. Tapi saya mau uji juga mana itu temperamen imannya. Atau dalam bahasa lain kecerdasan imannya. Gitu ya. Saya bilang kita berbeda. Saya Kristiani.
begitu kan? Iya. Karena dia disebut orang radikal ingin mendirikan negara Islam. Bahasa tubuhnya itu bagi saya sangat luar biasa. Dia tidak ada ekspresi yang Kaget? ada ketersinggungan gitu lah. Wah, malah dia seperti ingin merangkul lah. Jangan bilang begitu. Allah kita sama. Soal bagaimana kita menyebut namanya itu lain masalah. Jangan tanya siapa yang paling benar, katanya. Nah, itu awal kita berdiskusi, berwawancara. Jadi kebetulan kalau saya ya dari dulu kalau bertemu wartawan atau ada mengkader wartawan, salah satu yang saya anjurkan ada perbedaan interogasi dengan wawancara. Wartawan itu bukan menginterogasi, dia wawancara. Wawancara wartawan itu ingin mengetahui, mencari data tentang informasi-informasi yang perlu diketahui oleh publik. Jadi unsur ingin mengetahuinya harus lebih ditonjolkan untuk mencerdaskan publik, bukan untuk mencari kesalahannya. Jadi bukan interogasi, tapi wawancara karena ingin mengetahui. Dan harus menempatkan narasumber itu, siapapun dia, ada di atas kita. Jadi biarpun dia narasumbernya tukang beca, tidak boleh kita anggap kita lebih pintar dari dia tentang sesuatu yang ingin kita tanya. Kalau kita sudah lebih tahu, ngapain dia kita tanya? Jadi dia harus kita tempatkan di tempat di mana dia ingin memberitahu sesuatu yang kita belum tahu. Dan apa yang kita belum tahu itulah berita. Kalau berita itu sudah diketahui orang, itu tidak berita lagi itu. Secara prinsipnya. Betul. Gitu kira-kira. Nah, itulah awalnya. Dan akhirnya bersahabat dengan beliau. Kalau kesannya Pak, tadi kan sudah pembukaannya bertemu dan punya kesannya. Nah, kesan apa yang Bapak bisa ambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Zaitun ya, kalau nggak salah A.S. Panji Gumilang, sehingga Bapak terinspirasi sampai membuat sebuah buku yang kalau tidak salah saya pernah baca itu ASI ya, yaitu Al-Zaitun Sumber Inspirasi. Nah, apa nih yang melatar belakangi ya, ketika sudah pertemuan sehingga Bapak ingin lebih jauh lagi sampai saya lihat lumayan tebal bukunya. Nah, boleh Pak diceritakan Pak? Itu kan sejak itu setiap ada event besar kecil di Al-Zaitun, beliau selalu mengharapkan saya punya waktu hadir, dan memang saya selalu memprioritaskan. Jadi setiap event yang ada di Al-Zaitun sejak tahun 2002 itu saya lalu hadiri. Jadi waktu itu mereka punya buletin, selain majalah, ada majalah Al-Zaitun, mereka juga punya buletin, seperti buletin antara dulu. Itu catatan harian mengenai kegiatan mereka sehari-hari. Jadi waktu pertemuan kedua, saya wawancara lagi, saya minta lah itu. Bisa nggak saya dibagi majalah Al-Zaitun edisi perdana sampai yang terakhir? Satu.
Kalau majalah Al Zaitun itu sudah publikasi untuk umum. Tapi ada satu media lagi, macam buletin, dia lembaran, tidak dicetak. Kalau dulu dicetak apa itu, fotokopian lah, diperbanyak untuk internal eksponennya. yayasan. Jadi itu siapa yang datang, apa yang dibicarakan, apa rapat di situ, dicatat di situ secara detail. Saya minta itu, bisa enggak saya diberikan, dan diangkut dari gudang segini. Ada. Wah, Dan dikasih. dikasih. Dan waktunya tidak lama. Saya minta ini, beliau kasih instruksinya, tim yang untuk itu kira-kira nggak sampai ya lebih 1,5 jam lah ngumpul, udah datang. Buku itu, buletin itu. Pikiran saya itu tidak sempat mereka melakukan seleksi. Iya. Hanya mengurut nomornya saja, betul. tidak menyeleksi isi. Jadi semua isi perutnya itu kasih. Sesuai. Nah, itulah saya baca. Luar biasa. Saya dari situ sudah kagum. Dalam tausiahnya Syekh itu tidak pernah dia memberi tausiah demi kepentingan Islam saya, kepentingan bangsa, kepentingan lebih banyak. Tidak mau dia eksklusif hanya kepentingan Islam. Dari naskah-naskah itu. Jadi bukan dibikin-bikin itu. Memang begitu cara berpikir beliau secara otentik. Saya berkesimpulan itu otentik. Itulah. Saya baca juga majalahnya gitu kan. Kalau majalah mungkin karena sudah penerbitan publik, walaupun itu internal, tapi sudah bisa dibaca publik. Tapi kalau buletin ini itu konsumsi eksponennya. Tapi bisa saya baca, dan saya baca, luar biasa. Jadi saya kalau ketemu pendeta, mulai dari sejak itu, ini udah lebih pendeta dari pendeta. Sampai begitu ya, Pak? Bukan jadi jangan ada orang pendeta merasa dia lebih manusiawi, lebih ini, lebih wawasannya lebih baik gitu kan. Janganlah. Ini sudah melampaui doktrin. Sudah melampaui doktrin. Itu maksud saya. Nah, jadi di situ saya mulai berkesimpulan bahwa beliau ini seorang ulama yang sudah menempatkan dogmanya atau doktrinnya itu tidak membebani kepalanya, tetapi menjadi landasan pijakannya untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan. Jadi bagi beliau, kesimpulan saya, agama itu adalah doktrin, agama itu yang adalah jalan hidup itu sendiri. Dan kalau saya pelajari dari orang-orang yang lebih pintar, ya Tolstoy juga bilang begitu. Itulah teologi yang terbaik. Jalan hidup kita itulah teologi yang terbaik. Itulah. Jadi Syekh ini bagi saya menjadi belajar beragama yang baik itu seperti apa. Padahal Bapak Kristiani ya? Oh iya, supaya saya beragama dengan baik. Beragama dengan baik. Beragama dengan baik itu bagi seorang muslim yang saya tahu dari beliau, dia rahmatan lil alamin.
sehingga membuat masjidnya di sana namanya Masjid Rahmatan lil Alamin. Bagi kami itu perintah agung. Harus kita menjadi garam dan terang dunia. Yang di dalam bahasa saya sebut menjadi garam dan obor. Gitu. Itulah kira-kira. Jadi ya kalau kita tidak menjadi rahmat bagi orang lain, kita harus mengevaluasi keberagaman kita, gitu lah kira-kira. Jadi kalau saya hanya bermanfaat kepada yang seagama dengan saya, apa beda saya dengan orang tidak beragama? Orang yang tidak beragama pun melakukan yang baik kepada orang yang baik kepadanya. Jadi Tapi ini bisa ya. gantung manfaat kita. Jadi beliau itu selalu mengajarkan itu, ya. Ya, Pak Robin, boleh dijelaskan lebih jelas berkenaan dengan apa sebenarnya yang memberikan inspirasi kepada Pak Robin sebagai seorang penulis, sehingga punya keinginan begitu besar untuk menulis Al-Zaitun Sumber Inspirasi. Tentunya ini ada hal yang mungkin menggugah atau menggelitik di dalam hati Bapak sendiri. Ya itu tadi ya, dari awal itu saya sudah tiba pada satu kesimpulan. Dalam pertemuan pertama saja, saya sudah, wah ini bukan ulama yang sembarangan. Dia sudah melampaui Indonesia ini, dan melampaui ini. Ini ulama yang sudah melampaui Indonesia. Secara wawasan. Jadi Gus Dur itu sangat saya kagumi. Ketika mahasiswa, kalau Gus Dur menulis, wah saya pasti mengkliping itu. Gitu lah kira-kira ya. Tapi ketika ketemu dengan Syekh Panji Gumilang ini, wah ini lebih empiris lagi bagi saya. Wah, karena dengan Gus Dur tidak mungkin saya berdialog seperti itu. Tapi kebetulan dengan beliau ini, kalau saya ke sana, beliau tidak izinkan saya segera pulang. Kalau ada hajatan, beliau selalu tunggu dulu. Sudah selesai semua orang, kami masih ngobrol. Paling cepat 2 jam. Itu malah bisa sampai 8 jam. Suruh nginap, itulah. Jadi saya ya tetap sebagai seorang jurnalis ingin tahu lebih banyak. Dan beliau selalu bercerita. Dan terkait pertanyaannya, Al-Zaituni itu yang menurut saya yang hebat. Syekhnya bukan saya. Karena Al-Zaituni itu sangat welcome. Sehingga saya di situ seperti go home. Di rumah sendiri? Nah, tidak merasa asing di situ. Dan kalau misalnya mereka sholat, saya Idul Fitri lah, saya pasti ke sana ya. Jadi mereka sholat, saya ikut juga masuk masjid. Ya tapi ya duduk aja gitulah kira-kira. Tapi bukan itu. Jadi di masjid itu sebelum sesudah selesai sholat, biasanya sebelum dan sesudah sholat ada ruangan khusus. Nah, di situ para syekh dan para eksponennya, nah di situ ngobrol dulu lah. Jadi kalau di gereja itu namanya itu konsistori, tempat para pelayan gereja itu berdua tuh berbicara dulu sebelum melakukan pelayanan. Itu saya pasti ada di situ. Nah ini makanya saya bikin fotonya. Oh itu ruangannya. Iya. Oh. Saya nggak tahu istilahnya itu, tidak ada kali ruangan seperti itu. Tapi kalau di
di gereja kami itu namanya konsistori. Konsistori. Ruang khusus paling eksklusif di Masjid Al-Hayat. Seperti ruang konsistori di gereja. Tempat majelis berkumpul dan berbincang sebelum dan setelah sholat. Penulis sering ikut berbincang di konsistori ini. Bagi penulis ini simbol tiada yang tersembunyi di atas itu. Itu saya tulis. Tidak ada. Jadi sering di situ adalah tamu. Apakah itu pejabat atau berpendidikan profesor doktor, nggak nyangka dia ada orang Kristen di sini kan. Dan saya selalu itu Ada di situ. di sini saya pasti di sebelahnya. Walaupun saya selalu tidak berusaha Tampil. dekat, saya ambil jarak, tapi selalu beliau minta supaya duduk di sebelahnya. Tapi saya tidak mau dekat, kan harus memberi penghormatan. Jadi kadang-kala ada tamu Muslim, ada dokter, profesor, ada para pejabat sentral. Dia bicara eksklusif kepentingan kelompok Muslim di dalam ruangan ini. Jadi kalau si tamu itu udah pergi, wah ini sekali lagi saya harus minta maafin sama Pak Robin ini. Kata saya, karena masih ada orang berbicara seperti itu. Gitu. Dia tidak tahu bahwa saya itu tidak berpikir dalam ruang lingkup itu lagi. Dia mau menjalankan ibadah agamanya benar-benar sebagai rahmat bagi semesta, bagi manusia dan semesta alam. Kalau menurut saya, Al-Zaitun itulah sebagai ikon dari Islam yang rahmatan lil alam. Itu pengalaman saya yang saya alami di tempat. Maka bagi saya Al-Zaitun itu sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Karena yang saya dapati di sana adalah perjalanan hidup, bukan dalil-dalil doktrin agama, tapi jalan hidup beragama. Bagaimana beragama itu memanusiakan manusia. Bagaimana beragama itu sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, yang adil dan mempunyai rasa persatuan, mempunyai musyawarah mufakat, mempunyai keadilan sosial. Dan itu berulang kali disampaikan beliau ini. Jadi hampir setiap berbicara dalam event-event besar pasti menyinggung nilai-nilai dasar itu. Karena itu menurut beliau itu menjalankan akidah agamanya juga. Gitu. Jadi kan sudah, jadi makanya saya buat sumber inspirasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bagi saya tuduhan yang ditujukan kepada mereka itu tidak ada apanya. Jadi begini ya, sebagai jurnalis ada fakta kita temukan di lapangan, fakta informasi. Yang pertama kita nilai apakah fakta-fakta ini sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Nah, kalau tidak, itu ada penyimpangan.
Kedua, ada fakta. Dikemukakan fakta itu untuk menggeneralisasi ini sebagai suatu peristiwa yang terjadi. Mengalir enggak dengan cerita yang hidup di tengah masyarakat ini? Jika tidak, itu keluar dia dari. Jadi saya pikir tuduhan NII kepada Al-Zaitun tidak mengalir dia sesuai dengan apa yang mereka anut di lapangan. Jadi tidak sesuai. Jadi saya bilang di dalam buku ini dia tidak kompatibel. Jadi Al-Zaitun itu tidak kompatibel dengan NII. Dia adalah kompatibel dengan Pancasila. Tidak kompatibel. Sangat bertolak belakang. Maka saya bilang juga, kalau yang dimaksud dengan NII itu seperti yang terjadi di Al-Zaitun, saya NII. Setuju ya. Kalau itu yang dimaksud, wajar Indonesia karena mayoritas Islam, biarpun Amerika itu negaranya sekular, tapi mayoritasnya Kristen. Jadi kalau di sana terpilih pemimpinnya dari Kristen, wajar aja. Tapi tidak ada larangan untuk memilih yang non Muslim, non Kristen. Kristen, tapi itu tergantung pilihan raya, gitu kan. Jadi kalau di sini, kalau beliau itu, makanya saya bilang, kalau ada pendeta yang merasa lebih toleran, di dalam rangka toleransi dan perdamaian, saya bilang, saya Panji Gumilang itu lebih pendeta dalam pengertian perdamaian dan toleransi itu, kemanusiaan. Kira-kira. Baik, Pak. Oke, Pak. Sungguh menginspirasi ya. Saya belum begitu banyak baca tentang itu, tapi dari cerita Pak Robin ini menggugah saya juga. Nah, mungkin sekian lama Pak Robin mendalami tentang Al-Zaitun. Nah, mungkin sedikit Pak Robin, apa yang terkesan khususnya kepada Syekh Panji Gumilang sendiri? Ada ungkapan, mungkin ada apa gitu? Banyak sekali ya, tapi salah satu. Boleh, ya. boleh. Jadi setiap kali ada event, ada tamu, saya selalu minta hadir. Kalau ada kesempatan, selalu pasti saya hadir. Jadi satu ketika para pengurus pondok pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa datang bertamu ke Al-Zaitun. Wah, kan mereka nggak nyangka ada Kristen di sini, kan? Betul. Saya, ya. Jadi kan mereka bicara bisa eksklusif. Ya, betul. Jadi datang Syekh, wah ini ada saudara kita, kesempatan dia bicara, namanya Christian Robin Simanullang. Sebenarnya dia seorang pendeta, padahal saya bukan pendeta. Tapi dia memilih jadi seorang jurnalis. Kalau mau bertanya tentang Al-Zaitun seperti apa, silakan tanya beliau. Nah, dia mulai memberi warning, kan? Memberi warning. Jadi maksud saya, Syekh Panji Gumilang ini baik dari bahasa tubuh maupun bahasa langsung tidak ada saya lihat bagaimana supaya Robin Manullang ini menjadi seorang mualaf. Begitu ya?
nggak ada ancaman gitu ke sana. Bukan ancaman. Oh, iya. Tidak ada, baik dari bahasa lisan, bahasa tubuh, apa, supaya Maksud kita satu iman. iya. Nggak ada. Nggak ada. Dan saya selalu kalau ada pendeta datang ke situ, lalu kasih warning. Menurut Bapak, orang menjadi Kristen itu karena pendeta atau karena apa? Jangan ada pikiran di dalam kalau kita mau bertoleransi untuk menjadikan siapapun dari Maha Al-Zaitun ini supaya menjadi Kristen. Seperti mereka memperlakukan kita. Bukan kita duluan, saya bilang. Karena orang Kristen disuruh berdoa di masjid. Oleh saya. Iya. Dan tidak pernah sebelumnya. Tidak tahu, tapi tahun 2004 datang rombongan gereja dari GPIW Koinonia yang di Jatinegara Ya, itu pas Putang, ya betul. disambut. Jadi biasanya kalau acara kan, baik acara nasional, acara apalah, diakhirilah dengan doa kan. Kaget itu sang pendeta untuk mengakhiri acara kita. Kami minta Bapak Pendeta sebagai orang beriman memimpin doa. Bayangkan itu. Jadi sesudah acara itu saya datang itu pendeta ke gerejanya. Ketika diminta begitu, gimana pikiran Pak Pendeta? Gitu kan? Wah, karena dia juga nggak nyangka dia kan. Saya kaget. Tetapi ya bagaimanapun saya harus berdua secara Kristen. Iya. Tidak mungkin saya berdua dengan cara lain. Gitu kan? Iya. Nah, karena di situ saya lihat integritasnya. Bukan berarti tidak toleran. Tapi kalau itu sudah dalam bentuk ibadah, ya jalankan sesuai dengan imannya. Dan dia bilang, saya akan berdoa dengan cara Kristen dan persilahkan bapak-bapak berdoa di dalam hati dengan cara Islam. Luar biasa ya. Itu kira-kira. Jadi itulah menginspirasi ya. Jadi setelah sekian, udah ini 2006 ya, sudah hampir 14 tahun baru saya tulis ini. 14 tahun ya. Jadi itu bukan riset secara tiba-tiba. Itu riset empiris selama sekian Tahun. Dan dalam setiap kali ke sana selalu berdialog dengan saya. Apa yang akan dilakukannya, apa yang dipikirkannya. Kalau beliau itu berkhotbah, saya bicarakan khotbahnya. Dan beliau ingin itu dibicarakan, apa itu maksudnya. Dan khotbahnya itu bukan kepentingan satu kelompok. Kepentingan. Jadi saya mau menulis lagi tentang beliau ini, tapi saya nggak sebut dulu lah. Boleh sedikit lah Pak Robin, sedikit bocoran gitu. Iya, tapi saya melihat kalau Indonesia mau maju, belajarlah dengan Al-Zaitun. Baik dari segi penataan lingkungannya dan sebagainya, terutama dalam penerapan kecerdasan imannya. Jadi sana itu pernah ada pas
500 tahun reformasi Protestan di Jerman. Jadi ada orang Amerika, pimpinan gereja Lutheran World Federation, berceramah di situ mengenai sejarah reformasi Protestan. Wah, itu sebelum dia datang saya udah harus belajar lah. Saya bacalah riwayat Martin Luther itu segala macam kan, jangan sampai aja itu lebih mahir dari saya. Jadi saya tulislah di dalam, karena kita terbitkan waktu itu di majalah Berita Indonesia, dalam visi beritanya saya tulis belajar kecerdasan iman di Al-Zaitun. Jadi kecerdasan iman itu di situ saya menemukan, karena ahli psikologi membagi 3: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Apa yang dimaksud kecerdasan spiritual itu? Adalah kemampuan orang dari dirinya sendiri mengubah sesuatu hal yang tidak baik atau yang penderitaan menjadi suatu hal yang positif yang bisa menggerakkan hidupnya lebih baik pada masa depan. Itu kan kemampuan dari dirinya sendiri. Itu spiritual. Spiritual itu seorang ateis bisa mempunyai kecerdasan spiritual dalam definisi itu. Maka saya tambahkan satu lagi, yaitu kecerdasan iman. Selain kemampuan dari hati nuraninya sendiri, dia mendapat ilham, keyakinan mendapat dari iman yang dipercayainya kepada Ilahi. Dan itu kecerdasan iman. Dan kecerdasan iman itu ada di Al-Zaitun. Mereka mendengar ceramah mengenai Kristen, banyak para santrinya, dan pertanyaan-pertanyaan santrinya itu menunjukkan kecerdasan iman itu gitu. Kalau itu pertanyaan eksponen atau guru, saya itu udah punya wawasan yang lebih luas. Tapi pertanyaan-pertanyaan santrinya, memang sudah tertanam gitu, sudah mendarah daging, sudah mendarah daging. Dan di sana menyanyikan lagu Haleluya biasa. Itu kan hanya soal bahasa, bahasa Ibrani. Memang apa salah memuji Tuhan? Haleluya itu kan artinya ayo puji Tuhan. Itulah. Apa? Kalau dibaca sana kan ya Tuhan. Kalau dibaca itu dalam bahasa Arab, boleh. Betul. Makanya beliau melakukan revolusi tentang bahasa itu. Nama cucu-cucunya dibikinnya bahasa Ibrani. Sampai itu, saja. Ya itu bukan gagah-gagahan menurut saya. Itu menunjukkan jangan karena bahasa kita menjadi terkurung. Gitu. Jadi udah melampaui sana, karena biasanya kebanyakan dari ulama itu untuk menyampaikan ajaran Islam itu kalau tidak dalam bahasa Arab, itu kayaknya tidak sahih, kurang sah lah. Kurang sah gitu. Gitu. Jadi kalau di Al-Zaitun, tetap keaslian Al-Quran itu dalam bahasa Arab ya tetap harus dikuasai. Tapi dia bisa dibahasakan dengan bahasa lain. Kalau di dalam pemahaman kami itu namanya keajaiban bahasa. Kalau di orang Kristen diajarkan
bahwa itu keajaiban bahasa, bahwa semua bahasa harus bisa memberitakan kabar baik itu. Iya, tapi ada yang dipegang. Jangan seperti orang Kristen, kalau awamnya boleh lah, tapi pendeta tidak menguasai bahasa Ibrani. Itu menurut saya salah, kurang pas. Tidak salah, tapi kurang pas. Jadi seorang sarjana teologi semestinya syaratnya dia bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani gitulah. Karena itulah bahasa kitab itu kan. Paling tidak dia textbook, kalau tidak dalam percakapan. Kalau awam ya perlulah jalan hidupnya yang perlu. Tapi kalau sudah bergelar teologi, sarjana teologi, nggak pantas. Tapi kalau seorang beriman, ya tidak perlu itu. Jalan hidupnya perlu. Pak Robin pernah bertanya mungkin secara pribadi kepada Syekh Panji Gumilang, karena mungkin di sana tadi Pak Robin sampaikan bahwa banyak hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang Kristiani, sementara di sana dilakukan seperti bernyanyi bahasa Ibrani. Kalau saya pernah baca dan saya pernah dengar, beliau sangat fasih bahasa Ibrani. Dan bahkan tadi Pak Robin bilang sampai anaknya sendiri diberikan nama dengan bahasa Ibrani. Pernah nggak bertanya apa sih yang menjadi motivasi beliau sehingga hal itu dilakukan? Oh begini, jadi waktu itu beliau ngomong begini, kami ini kan percaya kepada para nabi. Sementara kami cari referensi buku-buku mana yang bercerita tentang nabi, itu ternyata ada di Alkitab, terutama Alkitab Perjanjian Lama. Tapi maunya kami jangan bahasa Indonesia lah, ya bahasa Ibrani lah, karena bahasa Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian Baru itu karena itu pada saat itu bahasa yang sudah menginternasional di daerah itu adalah bahasa Yunani, ditulis dalam bahasa Yunani ya. Jadi orang Yahudi pun berbahasa Yunani pada masa itu. Jadi dua bahasa itu yang dipakai. Jadi beliau bilang, tapi maunya bahasa Ibrani. Lalu ada nggak guru yang bisa mengajari kami bahasa Ibrani? Wah, saya cari. Begitu kan, adalah Dr. Syahaan. Dia mengajar bahasa Ibrani di STT, Sekolah Tinggi Teologi, di bekas rektor STT juga. Nah, dia lah yang mengajar sana. Bahasa Ibrani ini ya, Pak Syahaan ini kan bahasa Alkitab. Jadi yang diajarkannya bahasa Ibrani Alkitab. Kita itu kepada mahasiswa kan. Tapi itu kan bahasa Ibrani yang kalau percakapan beliau kurang fasih juga. Mereka sehnya ikut belajar seperti jadi mengajar beliau di situ 1 semester atau 2 semester itu. Dan belum 6 bulan udah lebih mahir daripada karena bahasa Ibrani itu saudara kembar dengan bahasa Arab, baik tulisannya jadi itu hampir mirip bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia. Jauh beda. Jadi, itulah yang membuat beliau ingin belajar lebih banyak gimana sih riwayat para nabi itu, dan ingin membacanya karena di dalam ensiklopedia juga tidak selengkap yang ada di Alkitab. Itu yang awalnya. Oke, satu lagi Pak Robin mungkin. Pak Robin kan begitu banyak mendapatkan informasi dan data berkenaan dengan Al-Zaitun. Bahkan
Pak Robin sendiri secara pribadi cukup dekat dengan pemimpin Al Zaitun Syekh A.S. Panji Gumilang. Nah, menurut apa yang Pak Robin dapatkan, apa yang Pak Robin miliki secara data dan informasi, apa pandangan Pak Robin terhadap perjalanan Al Zaitun ini ke depan ini akan seperti apa sih gitu? Karena kan Pak Robin bilang ini mengalir, prosesnya itu terus berjalan, gitu kan. Bahkan secara pemikiran dari awal pendirian sampai Pak Robin menemukan data dan ini masih tetap sama. Jadi, seperti apa, Pak? kalau melihat progres mereka ya, pembangunannya itu, Al Zaitun itu akan menjadi model ya, bagaimana membangun satu wilayah dengan kemandirian. Agrobisnis itu menjadi salah satu kekuatan di mana komunitas sesuatu kecamatan misalnya bisa hidup dengan produk-produk dari dirinya sendiri. Jadi kalau kepala daerah menurut saya belajarlah kayak gitu. Bagaimana mengembangkan satu wilayah menjadi sebuah kawasan desa, menjadi sebuah kawasan industri, bisnis dengan kelengkapan sedemikian rupa, bisa kuat dia mandiri, walaupun tetap dengan komunikasi dengan antar daerah, tapi dia mempunyai basis kekuatan dengan kemampuannya sendiri. Al Zaitun itu dia mempunyai kekuatan ekonomi dari dirinya sendiri. Mereka mempunyai pertanian, mereka punya peternakan, mereka memelihara, bagaimana memelihara lingkungan yang sehat. Jadi tempat itu dulu kan daerah tandus, tak ada hujan, nggak ada gersang. Apa sekarang jadi hutan kota, kota bisa dibangun sedemikian rupa. Dan itu pada masanya, kalau ada orang mengatakan ini sebuah tempat yang suci, tidak mustahil. Masjidnya itu sangat, itu apa dibangun dengan kapasitas sampai 150 ribuan. Dan itu saya kira akan menjadi monumen sejarah pada masa datang. Dunia atau mungkin hanya untuk Indonesia, Pak? Saya kira dunia, karena yang belajar sana dari Afrika ada, dari mana ada, yang belajar di Al Zaitun, santri-santri. Jadi nanti pada masa makin kelihatan dia, makin kelihatan, itu akan menjadi model. Jadi Presiden Indonesia satu ketika akan merasa kurang kalau dia tidak jadi satu ketika. Saya yakin dia belum merasa menjadi presiden kalau dia tidak melihat Al Zaitun. Mungkin saat ini itu berlebihan, tapi saat nanti pada masanya dia akan menjadi model Islam rahmatan lil alamin seluruh dunia. Saya yakin, sangat yakin. Dan oleh karena itu akan menjadi kebanggaan bagi Presiden Republik Indonesia, siapapun orangnya, kecuali dia berpikir tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Tapi kalau presidennya mempunyai prinsip
sesuai nilai-nilai dasar Pancasila, dia pasti punya kebanggaan tentang hal itu. Itulah kira-kira itu sudah luar biasa Pak, luar biasa. Oke, sangat luar biasa. Saya tidak punya kepentingan mengatakan itu. Sebab saya seorang Kristen. Saya tidak punya ikatan organisasi dengan hal itu. Tapi saya menikmati hidup bertoleransi, penuh damai, yang rahmatan lil alamin itu seperti apa, itu di Al Zaitun. Luar biasa, sangat menginspirasi. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan ini ya benar-benar bisa dirasakan oleh semua kalangan, ya, bukan hanya Kristiani saja, mungkin untuk yang lain. Oke. Mungkin selanjutnya Pak, untuk statement akhir Pak, apa harapan Bapak terhadap masyarakat, khususnya kami sebagai wartawan, karena hari ini mungkin di mana-mana banyak yang lebih kita kenal hoax, informasi yang sifatnya negatif. Salah satunya ya mungkin tadi kita membahas yang tadi awalnya negatif, tadi pada akhirnya Bapak bisa membuat sebuah buku yang sangat luar biasa, ya, bahkan saya sendiri cukup kagum, dari ceritanya saja sudah kagum gitu, ya, apalagi kalau ketemu orangnya gitu kan. Nah, coba ada statement Bapak untuk kami, khususnya pemirsa DNTP, untuk hal apa yang harus kita lakukan ke depan Pak? Ya, apa ya, sangat banyak sebenarnya, tapi sebagai jurnalis lah, sebagai jurnalis saya punya prinsip begini, dan saya ingin juga kalau boleh, tidak selalu harus ya, bahwa supaya kita dalam menulis itu kan menyatakan kesalahan. Betul. Itu harus kita nyatakan, kalau ada orang salah harus kita, tapi itu harus dalam konteks mengajar orang atau mengajak orang dalam kebenaran. Jadi harus jauh dari rasa kebencian, apalagi dendam gitu ya. Jadi kalau sampai ada tulisan yang melampiaskan rasa dendamnya, nah itu saya meragukan kebenaran. Pesan kebenaran yang disampaikan sebagai jurnalis pembawa berita kebenaran gitu kira-kira. Jadi ya itulah, mungkin kalau terlalu didetailkan atau didefinisikan malah menjadi salah, tapi itulah pesannya. Jadi oke, silakan nyatakan kesalahan, tapi untuk mengajak atau mengajar orang dalam kebenaran. Ya, terima kasih Pak Robin atas bincang-bincangnya. Jadi udah termasuk itu harus berani memberi interpretasi dan apresiasi. Jadi ada orang tidak mau mengapresiasi, tapi hanya mau menyalahkan, gitu, mengintimidasi. Jadi menurut saya nggak perlu menyalahkan, tapi menyatakan dia ada salah boleh, tapi itu harus dalam konteks edukasi gitu kan. Ya, baik, terima kasih Pak Robin atas bincang-bincangnya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga sahabat DNTP bisa mengambil satu hikmah dari apa yang tadi kita bincangkan, dari sesuatu hal yang negatif
tapi bisa menjadi satu hal yang luar biasa dan pengalaman luar biasa, sehingga mampu membangun satu kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Salam DNTP. Terima kasih. Ya, ya. Ya, sahabat DNTP, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Randes PH Robin Simanullang. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita tadi, sahabat DNTP mendapatkan banyak inspirasi tentang kehidupan kita, baik hari ini ataupun di masa yang akan datang. Semoga DNTP selalu memberikan inspiratif dan terpercaya dalam pemberitaannya, dan kedepannya DNTP selalu maju dan maju. Alhamdulillah, hari ini kita dapat oleh-oleh langsung dari Bapak Robin, bahkan langsung mendapat tanda tangan dari penulis bukunya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu kado istimewa buat kita DNTP. Terima kasih DNTP.